Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah tulisan yang, jujur aja, sangat luar biasa dari pena motivasi. Judulnya kedengaran simpel banget. Masuk gratis, keluarnya bayar. Tapi percaya deh sama saya, di balik judul yang mungkin kedengarannya kayak trik jualan murahan ini, ada satu pelajaran hidup yang super mendalam. Ini benar-benar bisa ngerubah cara kalian ngelihat prioritas sehari-hari. Kita bakal ngikutin sebuah cerita yang awalnya santai, ujung-ujungnya ngasih pukulan telak soal gimana kita ngurus kesehatan dan dompet kita. Saya benar-benar semangat buat bahas ini bareng kalian, jadi pastikan kalian fokus, karena ending ceritanya benar-benar nggak bakal ketebak. Oke, mari kita langsung selami ini dengan satu pertanyaan yang simple banget. Coba bayangin, mau nggak Anda masuk ke kebun binatang kalau tiketnya digratiskan? Secara refleks, pasti kebanyakan dari kita bakal langsung jawab, wah, iya mau banget dong. Maksudnya, siapa sih yang nggak suka hiburan gratis? Ngajak keluarga, jalan-jalan lihat binatang, nikmatin akhir pekan tanpa keluar duit sepeser pun. Kedengarannya kayak tawaran yang nggak mungkin ditolak, kan? Tapi, tahan dulu antusiasme kalian. Pertanyaan yang kelihatannya polos ini sebenarnya adalah pintu masuk ke sebuah cerita yang jauh lebih gelap dan syarat makna. Kisah kita ini bisa dibilang sebagai jebakan kebun binatang. Nah, bayangin ada sebuah kebun binatang yang lagi, ya ampun, lagi sepi-sepinya. Benar-benar lagi berjuang keras karena nggak ada pengunjung sama sekali. Kondisi ini mau nggak mau maksa sang pemilik buat puter otak nyari jalan keluar. Awalnya nih, di depan pintu masuk, harga tiket dipatok standar aja, Rp50.000 per orang. Angka segitu kan sebenarnya masih cukup masuk akal ya buat hiburan akhir pekan. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Nggak ada satupun orang yang datang. Nol. Loket tiketnya tertutup rapat, penjaganya cuma bisa duduk bengong ngusir nyamuk. Masyarakat yang lewat di depan kebun binatang itu cuma ngelirik doang, terus jalan terus. Nggak ada yang rela ngeluarin Rp50.000. Karena makin putus asa, ya bayangin aja ngeliat loketnya kosong melompong terus, si pemilik akhirnya nekat motong harga secara drastis. Dia coret angka 50.000 itu dan diturunin jadi Rp25.000, diskon 50%. Dia mikirnya, pasti abis ini keluarga-keluarga bakal datang berbondong-bondong nih. Tapi luar biasanya, pengunjung tetap aja ogah-ogahan datang. Kebun binatangnya masih aja sunyi senyap. Bisa dibayangin kan, rasa frustrasi sang pemilik pasti makin menjadi-jadi. Akhirnya, di puncak keputusan asaannya buat dapetin setidaknya 1 atau 2 pengunjung, dia ngurunin lagi harga tiketnya sampai ke titik yang bener-bener nggak masuk akal. Cuma Rp10.000 aja. Rp10.000 loh, itu seharga secangkir kopi di warung kopi pinggir jalan. Tapi tebak apa? Tetap aja, nggak ada satupun orang yang mau melangkahkan kakinya masuk ke kebun binatang itu. Masyarakat kelihatannya bener-bener nggak peduli, padahal harganya udah diobral habis-habisan. Sampai akhirnya, sebuah keputusan radikal dibuat. Sang pemilik mencopot papan harga yang lama dan menggantinya sama spanduk raksasa bertuliskan, "Masuk gratis!" Dan seketika itu juga, semuanya berubah. Begitu kata gratis ini dipampang, kerumunan lautan manusia tiba-tiba muncul entah dari mana. Orang-orang pada rebutan, desak-desakan, saling dorong demi bisa cepat masuk. Ternyata, kata gratis itu jadi semacam pemicu ajaib di otak kita. Orang yang tadinya cuek bebek, mendadak ngerasa rugi besar kalau nggak ikutan masuk. Kebun binatang itu langsung penuh sesak seketika. Tapi, disinilah kejutan mengerikannya terjadi. Pas kondisi pengunjung di dalam udah bener-bener padat merayap, si pawang tiba-tiba ngelakuin hal yang bener-bener gila. Dia mengunci rapat semua pintu keluar dan ngebuka semua pintu kandang binatang buas. Singa, harimau, serigala, ular, semuanya dilepas gitu aja ke tengah-tengah kerumunan pengunjung yang lagi santai. Kalian bisa bayangin gak sih paniknya kayak gimana? Suasana santai seketika berubah jadi mimpi buruk yang mencekam. Orang-orang teriak histeris, lari kocar-kacir ketakutan cari jalan keluar, tapi pintunya udah digembok rapat. Nah, hal yang paling menarik dari bagian ini adalah, di tengah kekacauan dan kepanikan massa yang luar biasa itu, si pemilik kebun binatang memasang sebuah papan pengumuman baru tepat di pintu keluar yang terkunci tadi. Tulisannya singkat tapi mematikan. Keluar, bayar Rp500.000. Dan coba tebak. Orang-orang yang tadinya ngeluarin uang Rp10.000 aja ogah, sekarang malah rebutan, nangis memohon, dan tanpa pikir panjang ngebongkar dompet mereka buat bayar Rp500.000. Kenapa? Ya demi nyawa mereka. Mereka rela bayar harga yang mencekik leher itu karena panik dan ada ancaman maut di depan mata. Oke, mari kita jeda sejenak. Tarik napas dulu. Kisah ini emang terdengar seperti fiksi yang sangat ekstrim ya. Tapi pertanyaan besarnya di sini, apa sih hubungannya cerita absurd tadi sama kehidupan kita sehari-hari? Kenapa penulis dari pena motivasi menggunakan perumpamaan yang sebegitu dramatisnya? Jawabannya, percayalah. Ini sangat amat relevan sama hampir semua dari kita yang lagi dengerin materi ini sekarang. Jadi, poin krusialnya adalah tentang ironi gaya hidup kita.
Kebun binatang di cerita tadi sebenarnya adalah representasi yang sangat akurat tentang gimana cara kita memperlakukan tubuh dan kesehatan kita sendiri. Coba deh kita lihat kebiasaan-kebiasaan sehat ini. Makan makanan yang bergizi, olahraga rutin, tidur yang cukup, nggak merokok. Ini semua tuh ibarat tiket masuk yang harganya sangat murah. Bahkan seringkali murni gratis. Jalan santai di pagi hari itu gratis. Tidur 8 jam semalam itu gratis. Memilih minum air putih dibanding minuman manis yang mahal itu justru ngirit duit kita kan? Tapi sayangnya, sama kayak pengunjung yang pelit ngeluarin 10.000 tadi, banyak dari kita yang males banget investasi waktu buat kebiasaan-kebiasaan murah ini demi jaga kesehatan. Kita selalu beralasan, terlalu sibuk lah, terlalu capek lah, atau ngerasa, aku nggak butuh, aku masih sehat kok. Dan ketika kita terus-terusan mengabaikannya, kita bakal berhadapan sama realita yang menyakitkan harga mahalnya sebuah penyakit. Penyakit kritis itu layaknya satwa-satwa buas tadi. Mereka mengintai dalam diam dan siap menerkam kapan aja saat pertahanan tubuh kita lagi lengah-lengahnya. Dan ini dengan sangat cerdas mengilustrasikan betapa kontrasnya perilaku kita, teman-teman. Di satu sisi, saat lagi sehat, kita nolak gaya hidup bener yang praktis gratis. Kita super pelit sama tubuh kita sendiri. Tapi di sisi lain, begitu kita jatuh sakit dan terbaring di ranjang rumah sakit, begitu si binatang buas penyakit itu benar-benar menerkam, apa yang terjadi? Kepanikan total melanda. Persis kayak orang-orang yang rela bayar 500.000 buat keluar kebun binatang, kita mendadak bersedia bayar berapapun mahalnya biaya pengobatan asalkan bisa sembuh. Orang sampai rela ngejual aset berharga, gadai rumah, bahkan ngutang sana-sini sampai puluhan atau ratusan juta rupiah. Logika dan rasionalitas kita hilang gitu aja ditelan kepanikan saat krisis terjadi. Nah, untuk bisa paham kenapa sih psikologis kita bisa kacau begini, kita bakal pinjam filosofi pisang dan uang dari tokoh besar Jack Ma. Ini adalah jangkar intelektual yang benar-benar menelanjangi betapa salahnya prioritas kita selama ini. Jack Ma pernah ngasih analogi yang luar biasa kayak gini. Kalau pisang dan uang ditaruh barengan di depan seekor monyet, si monyet pasti bakal selalu milih pisangnya. Kenapa coba? Ya karena si monyet nggak punya kapasitas buat paham kalau dengan uang itu dia sebenarnya bisa beli jauh-jauh lebih banyak pisang. Bagi si monyet, pisang itu kepuasan instan yang wujudnya jelas, bisa langsung dimakan detik itu juga. Sedangkan uang, buat dia itu cuma kertas yang nggak ada gunanya. Mari kita lanjut, dan lihat bagaimana ini semua bermuara pada satu kesimpulan yang cukup menohok. Jack Ma bilang, dalam dunia nyata manusia, kalau uang dan kesehatan ditaruh di depan kita, mirisnya kita acap kali milih uang. Kita rela ngorbanin jam tidur cuma buat lembur, atau makan makanan cepat saji sambil ngejar tenggat waktu demi dapatin bonus bulanan. Tanpa sadar, kita berperilaku persis kayak monyet tadi. Karena terlalu banyak orang yang nggak ngerti, atau mungkin lupa, kalau kesehatan yang prima itu justru modal utama kita. Satu-satunya hal yang ngebantu kita buat dapetin lebih banyak uang dan menikmati masa tua yang bahagia nanti. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan serius buat kalian renungkan. Coba tanya ke diri sendiri, apakah saat ini, tanpa kalian sadari, kalian lagi asik jalan masuk ke dalam kebun binatang gratis di kehidupan kalian sendiri? Apakah kalian lagi mengabaikan investasi kecil-kecilan buat kesehatan hari ini cuma karena ngerasa, badanku masih fit kok? Ingat ya, mencegah itu selalu lebih gampang dan pastinya jauh lebih murah daripada harus bayar biaya keluar yang mempertaruhkan segala hal yang kalian miliki. Stop jadi reaktif, mulailah proaktif jaga kesehatan kalian hari ini juga. Terima kasih banyak udah nyimak ulasan ini, semoga benar-benar bermanfaat buat ngeriset ulang prioritas hidup kalian.